Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunna madduhu ay at-takbiri ila ay yasila ilal muntaqali ilaihi wa in fasala bi jalsatil istirahati. Dan disunatkan memanjangkan takbir itu hingga dia itu sampai ke rukun ia berpindah kepadanya. Wa in fasala bi jalsatil istirahati, sekalipun diselingi dengan duduk istirahat. Jadi sunat hukumnya kita memanjangkan takbir itu nggak sampai kita berpindah ke rukun setelahnya, ke rukun berikutnya, sekalipun diselingi oleh duduk istirahat. Misalnya itu kita dari sujud, enggak, kita dari sujud untuk bangun misalnya ke rakaat kedua. Jadi ketika kita mengucapkan itu Allahu Akbar dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, itu maka kita panjangkan sekalipun diselingi oleh duduk istirahat. Misalnya itu kita sujud, enggak? Bangun dari sujud itu kita panjangkan Allahu Akbar sampai kita berpindah ke rukun ke rukun berikutnya, yaitu ke berdiri. Kadang sering kita itu jumpai dia bangun baru ucapkan Allahu Akbar. Nggak? Itu dari sujud bangun dulu dia, itu baru dia ucapkan Allahu Akbar. Padahal yang disunatkan adalah kita panjangkan itu baru kita bangun dari sujud, terus kita ucapkan itu Allahu Akbar. Nah, sampai berdiri tegak baru kita selesai barnya. Nah, ini yang disunatkan. Nah, sampai berapa harokat di sini? Itu kita memanjangkan takbir ini. Nggak, Allahu Akbar. Ini jangan lewat dari 7 alif. Artinya di sini kalau 7 alif yaitu 14 harokat. Ya, karena 1 alif itu mad tabi'i yaitu 2 harokat. Jadi jangan lebih dari 14 harokat. Kalau terlalu panjang itu Allah swegeti. Ya, sampai melebihi dari 14 harokat. Ini jangan seperti itu. Wa sunna jahrun bihi ay bit takbiri lil intiqali kataharrumi. Dan disunatkan yaitu menyaringkan dengan bacaan takbir itu lil intiqali, yaitu bagi takbir perpindahan, takbir intiqal. Itu dari misalnya dari berdiri ke ruku, ya, dari i'tidal ke sujud. Ini yang dinamakan dengan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Maka disunatkan kita yaitu menyaringkan bacaan kita takbir ini. Kita nyaringkan itu Allahu Akbar itu dengan suara yang agak keras. Nah, bagi siapa di sini yaitu disunatkan untuk menyaringkan bacaan takbirnya itu li imamin, yaitu bagi imam. Nah, bagi imam yaitu disunatkan untuk menyaringkan yaitu bacaan takbirnya itu. Misalnya imam itu habis selesai dari berdiri mau ke ruku, maka disunatkan bagi imam yaitu untuk menyaringkan bacaannya. Enggak, itu menyaringkan bacaan takbirnya ini itu Allahu Akbar. Nah, dia nyaringkan bacaannya imam ini. Wa kadza muballighin ihtija ilaihi, dan begitu juga yaitu muballigh ihtija ilaihi yang diperlukan yaitu baginya. Begitu juga muballigh kalau kita memerlukan muballigh. Ya. Nah, kalau kita di sini tidak terlalu memerlukan muballigh.
Ya. Mubaligh itu diperlukan kalau imam mengucapkan yaitu takbir atau mengucapkan takbir intiqalnya, takbiratul ihramnya, dia tidak kedengaran suara imam ini dengan saf yang terakhir. Nah, baru ini diperlukan mubaligh. Tetapi kalau masih didengar suara imam oleh makmum yang ada di rakaat terakhir, maka di sini yaitu hukum mubaligh ini yaitu makruh. Nggih? Ini makruh hukumnya jadinya mubaligh ini. Kalau masih bisa didengar suara imam itu oleh saf yang terakhir. Ini. Nah, tetapi di sini yaitu bukan dengan loudspeaker, tetapi dengan yaitu suara tanpa loudspeaker, tanpa mic. Nggih? Ini mun loudspeaker nih kedu kan sampai mbembe kedengeran doang ya. Ya, ini yaitu dengan tanpa loudspeaker. Lakin innawa adzikra au wal isma'ah. Akan tetapi jikalau mubaligh itu dia meniatkan zikir atau dia meniatkan zikir dan memperdengarkan. Ini kalau mubaligh itu misalnya dia mubaligh ini mengucapkan imam Allahu Akbar, otomatis mubaligh mengucapkan Allahu Akbar. Kan ini mubaligh. Nah, kalau mubaligh itu mengucapkan Allahu Akbar, niatnya yaitu untuk zikir, ini baru sah. Atau niat mubaligh itu mengucapkan Allahu Akbar, niat zikir dan memberitahu kepada makmum, jadi dua niatnya. Niat zikir dan memberitahu kepada makmum bahwasanya imam itu telah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ini sah. Tetapi kalau niat mubaligh itu mengucapkan Allahu Akbar untuk memberitahu makmum bahwasanya imam telah pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka batal sholat mubaligh ini. Atau niat mubaligh itu semata-mata hanya mengucapkan takbir saja, itu Allahu Akbar, tidak ada niat yang lain, itu cuma itlaq dia. Tidak ada niat itu untuk berzikir, tidak ada dia niat yaitu untuk zikir dan memperdengarkan, maka ini yaitu batal sholat mubaligh ini. Nah, jadi dua yang sah, dua yang membatalkan. Yang sah itu adalah niat zikir, ini yang pertama. Yang kedua adalah niat zikir dan memperdengarkan, atau yaitu memberitahu makmum. Niat zikir dan memberitahu makmum. Nah, dan dua yang membatalkan adalah yaitu niat untuk memberitahu makmum bahwasanya imam telah pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini yang pertama yang membatalkan sholat, yaitu mubaligh atau imam ini. Yang kedua adalah yaitu niat itlaq, tidak ada niat sama sekali. Tidak ada dia niat yaitu zikir, tidak ada dia niat zikir atau memperdengarkan. Niat zikir dan memperdengarkan. Nah, ini niat itlaq. Ini yang dua itu batal. Wa illa, dan jikalau tidak, batalat salatuhu, batal salatnya. Artinya jikalau dia tidak berniat zikir atau dia tidak berniat zikir atau memperdengarkan, dan memperdengarkan, ini batal salat mubaligh ini. Artinya di sini kalau mubaligh itu dia tidak niat zikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, atau mubaligh itu tidak meniatkan yaitu ucapan takbirnya itu dengan niat zikir dan memperdengarkan, maka batal sholat mubaligh ini. Kama qala syaikhuna fi syarhil minhaj, sebagaimana berkata guru kita Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Minhaj. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, inna tabligha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ati. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya yaitu tabligh itu, penyampaian dengan mubaligh itu hukumnya bid'ah munkarah. Bid'ah yang diingkari ini.
Ini adalah kesepakatan yaitu imam yang empat ini, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, kapan mubalik itu hukumnya bid'ah munkarah? Haitsu balagal ma'mumina sautul imami. Sekira-kira disampai makmum itu oleh suara imam. Kalau suara imam itu sampai kepada makmum di saf yang terakhir, maka hukum mubalik itu adalah bid'ah munkarah. Yang dimaksud bid'ah munkarah di sini adalah makruh. Ya, jadi makruh hukumnya mubalik itu kalau suara imam ini masih bisa didengar oleh makmum yang berada di saf yang terakhir. Wa kuriha ay al-jahru bihi li ghairihi min munfaridin wa ma'mumin. Dan dimakruhkan ay al-jahru bihi, yaitu menyaringkan dengan bacaan itu li ghairihi, bagi selain imam. Siapa dia? Min munfaridin, dari orang yang sholat sendirian, wa ma'mumin, dan makmum. Jadi makruh hukumnya kalau orang yang sholat sendirian mengeraskan bacaan yaitu takbirnya itu. Misalnya itu Allahu Akbar, belik suaranya. Nggih, atau makmum. Nggih, makmum belik suaranya yaitu ngucapang takbir yaitu Allahu Akbar. Nah, ini makruh hukumnya. Nah, ini selesai yaitu dari rukun yang keempat. Wa khamisuha, dan rukun yang kelima dari rukun-rukun salat itu ruku'un, yaitu ruku. Nah, bagaimana cara kita ruku? Bin hinain, yaitu dengan cara menunduk, bihaitsu tanalu rahatahu, dengan sekira-kira mendapatkan kedua telapak tangan orang yang salat itu. Nah, wahuma, dan kedua telapak tangan itu adalah ma'adal asabi'i minal kaffaini, yaitu selain jari-jari yang ada pada kedua telapak tangan ini. Maka fala yakfi wusulul asabi'i rukbataihi, maka tidak sah sampainya jari-jari rukbataihi, yaitu ke kedua lutut. Jadi di sini rukun yang kelima adalah yaitu ruku. Bagaimana cara kita ruku? Yaitu dengan cara menundukkan, enggak, menundukkan yaitu anggota badan kita ini dengan sekira-kira kedua telapak tangan ini bisa memegang kedua lutut. Ya. Nah, ini yaitu cara ruku. Sekira-kira kedua telapak tangan kita ini bisa memegang kedua lutut. Maka tidak sah kalau hanya meletakkan jari-jari di kedua lutut. Misalnya marak niki lutut. Nggih, lutut. Oh nggih, nggih. Misalnya niki. Ini ke telapak tangan, nggih, telapak tangan. Jadi ketika kita ruku yaitu usahakan kedua telapak tangan ini, ya, ini yaitu memegang kedua lutut. Kalau hanya jari-jari saja, misalnya jari-jari, ini lutut, jari-jari, hanya sini, ya, artinya di sini kedua telapak tangan ini masih di atas lutut, hanya jari-jari saja yang nyampe ke lutut, maka ini tidak sah, ya, ini tidak sah. Ini, ya, just ini, misalnya niki apa namanya, jari-jari niki. Nggak, jari-jari hanya nyampe ke lutut, tapi telapak tangan masih ada di atasnya. Nggak, telapak tangan masih ada di atas. Nggak, di atas lutut. Maka ini tidak sah. Nggak, ini tidak sah. Ini menurut yaitu mayoritas ulama. Tetapi di dalam kitab Tanbih, nggak, kitab Tanbih yaitu karangan Imam An-Nawawi mengatakan al-iktifa'u, yaitu mencukupi katanya. Nggak, ini berbeda pendapat ulama. Nggak, berbeda pendapat ulama. Jadi yaitu mayoritas di dalam kitab ini, di dalam kitab Fathul Mu'in ini, yaitu tidak sah kalau hanya jari-jari saja yang nyampe ke kedua lutut. Nggak, artinya ketelapak tangan ini masih di atas lutut, hanya jari-jari saja yang nyampe ke lutut, itu tidak sah. Nggak,
Nah, ini yaitu pendapat mayoritas ulama. Tetapi di dalam kitab Tanbih, di dalam kitab Tanbih yaitu karangan Imam An-Nawawi mengatakan yaitu cukup sudah. Kalau kita ruku, kedua jari-jari ini cuma jari-jari ini saja yang nyampe ke kedua lutut kita, itu sah. Ini di dalam kitab Tanbih. Nah, tetapi yaitu pendapat yang paling kuat yaitu tidak sah. Nah, ini yaitu dua pendapat ulama. Seandainya bawa lutut dan lepas jari-jari. Nah, sekiranya yaitu dia terlalu menunduk, yaitu terlalu menunduk sampai dia melepaskan kedua tangannya ini di bawah lutut, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh nanti ada. Jadi misalnya Sinti ini misalnya terlalu bawa lutut nih pernah? Arak naik ini arak doang ini ini hukumnya makruh. Lau arada wad'ahuma 'alaihima 'inda i'tidalil khilqati hadza aqallur ruku. Jikalau menginginkan orang yang sholat itu meletakkan yaitu kedua telapak tangannya 'alaihima di atas kedua lututnya, inda i'tidalil khilqati, ketika yaitu penciptaan yang sederhana, artinya yaitu tidak terlalu panjang tangannya, tidak terlalu pendek. Jadi tangannya ini yaitu sederhana, yaitu penciptaan secara wajar, yaitu ndekne terlalu belo imene, ndekne terlalu pendek. Nah, ini ampune yaitu disunatkan meletakkan kedua cara ruku itu adalah dengan cara meletakkan kedua telapak tangan ini menggenggam kedua lutut kita. Nah, ini adalah yaitu sekurang-kurang ruku. Wa sunna fir ruku'i taswiyatu zahrin wa unukin, dan disunatkan pada ruku itu meluruskan punggung dan leher. Bi ayyamuddahuma hatta yasira kas-safihatil wahidati, dengan bahwasanya dia memanjangkan keduanya itu, memanjangkan leher dan pundaknya itu sehingga jadilah keduanya kas-safihatil wahidati, yaitu seperti satu lembaran. Misalnya ini, jadi ketika ruku itu menebau nerete lah ini rata antara yaitu pundak dan leher. Dendek dengan itu kepalanya terlalu nunduk, jangan juga yaitu agak itu kepalanya itu ke atas. Ini sempurna ruku ini seperti ini. Kas-safihatil wahidati, itu seperti satu lembaran ini. Wa akhdhu rukbatayhi ma'a nasbihima wa tafriqihima bikaffaihi, dan disunatkan yaitu memegang atau mengambil kedua lututnya ma'a nasbihima, beserta menegakkan kedua lututnya ini, wa tafriqihima, dan merenggangkan kedua lututnya. Nah, ini bikaffaihi, dia memegang kedua lututnya itu dengan kedua telapak tangannya, ma'a kashfihima, beserta dia membuka yaitu kedua telapak tangannya ini. Jadi artinya gene yang sekedi. Dendek ne kumpul yang marak ngene. Agak ne buka ya sekedi ini. Wa tafriqihi wa tafriqati asabi'iha tafriqan wasatan, dan merenggangkan jari-jari yaitu tangannya tafriqan wasatan, dengan renggangan yang yaitu pertengahan. Jadi renggangan yang niki jari-jari ini ketika memegang kedua lututnya ini renggangan yaitu, tetapi renggangnya ini yaitu pertengahan. Dendek renggang lalu ngene. Ini dendek kumpulan ya, itu jangan dikumpulkan, itu didomkan, yaitu dikumpulkan ngene. Ini jangan. Itu si sunatannya yaitu agak dibuka sedikit, yaitu terus direnggangkan jari-jari tangannya ini. Tetapi yaitu renggangnya niki yaitu pertengahan. Nah, jadi jarak antara yaitu satu lutut dengan lutut yang lain
yaitu seukuran biqadri shibrin. Nggih, seukuran yaitu satu jengkal. Nggih. Jadi entere begitu juga ketika kita berdiri, nggih, berdiri ino antara satu kaki, satu tumit dengan tumit yang lain, nggih, tumit kanan dan tumit kirinya itu, nggih, ini disunatkan, nggih, jaraknya itu adalah biqadri shibrin, yaitu dengan seukuran satu jengkal. Nggih. Ini si sunat, yaitu seukuran satu jengkal. Dendek ne terlalu lebar, dendek ne kumpulan ya. Ini. Wa qawlu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan, dan disunatkan mengucapkan yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan 3 kali. Nah, sunat hukumnya ketika kita ruku itu mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lil ittiba'i, karena mengikut Rasul. Wa aqallu tasbihi fihi wa fi sujudi marratan, dan sekurang-kurang tasbih pada ruku dan pada sujud yaitu 1 kali. Ini sekurang-kurang tasbih. Jadi sekurang-kurang tasbih yaitu pada ruku dan sujud itu cuma satu kali. Ini sekurang-kurang. Jadi ketika itu ruku misalnya ucapan te tasbih sekali, sah ya. Nggih, lagu ndek temeu yaitu si sempurna. Walau binahwi subhanallah, walaupun dengan seumpama ucapan subhanallah. Nggih. Jadi ketika itu ruku entah subhanallah doang ente. Ndek teongkat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cuma subhanallah doang cukup wah ini. Nggih, subhanallah 3 kali cukup wah masih. Nggih, itu tidak mesti harus mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa aktsaruhu 11, dan sebanyak-banyak tasbih itu adalah 11 kali. Ini sebanyak-banyak tasbih ini 11 kali. Jadi apabila kita ingin yaitu mengucapkan tasbih yaitu dengan sebanyak-banyak tasbih, itu kita ucapkan tasbih itu di dalam ruku kita ataupun di sujud kita yaitu 11 kali. Dendek lebih. Nggih. Ini karena sebanyak-banyak tasbih di dalam ruku dan sujud itu adalah 11 kali. Wa yazidu man marra nadban, dan menambah yaitu orang-orang yang telah lewat penjelasannya nadban hal keadaannya sunat, yaitu dia tambah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa ma istaqallat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Jadi yaitu sangat-sangat disunatkan bagi orang yang sholat sendirian. Ini kenene man marro ini, yaitu orang yang sholat sendirian, dan wa imamu mahsurin. Arti imam mahsurin yaitu imam yang diberikan izin oleh makmum untuk memperpanjang bacaannya. Itu maka disunatkan di sini bagi mereka berdua ini, itu orang yang sholat sendirian dan imam mahsurin ini, untuk membaca yaitu tasbih yaitu sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan ucapan Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepadamulah aku ruku, wa bika amantu, dan kepadamulah aku berserah diri yaitu beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamulah ya Allah aku berserah diri, khasha'a laka sam'i wa basari, tunduk kepadamu yaitu pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, yaitu dan otakku, wa azami, dan tulang-tulangku, wa asabi, dan urat-uratku, wa sya'ri, dan rambutku, wa bashari, dan yaitu kulitku, wa mastaqallat bihi qadami, dan apa-apa yang yaitu ditanggung dengannya oleh itu kedua yaitu kakiku ini. Artinya jami'u jasadi lillahi rabbil alamin, yaitu sekalian jasadku ini semata-mata karena yaitu Tuhan sekalian alam. Nah ini nebece yaitu munebeu
itu sangat disunatkan bagi orang yang sholat sendirian dan yaitu imam mahsurin. Artinya yaitu imam yang diberikan keleluasan oleh makmum untuk memperpanjang sholatnya atau memperpanjang bacaan-bacaan di dalam sholatnya. Wa yusannu fihi wa fis sujudi, dan disunatkan pada ruku dan pada sujud yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi disunatkan juga yaitu membaca doa yaitu di dalam ruku dan sujud. Itu disunatkan kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah jarina ini nebece anangkun ini munebeu kene munebeu ini ne kumpulang dua ne nggih ne kumpulang tutu yang bece eperane tasbih enu nggih si warid nggak terus nebece yaitu tasbih ini nggak misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yaitu terus nebece subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Walau iqtasara ala tasbihi awiz zikri, dan jikalau meringkas orang yang sholat itu atas tasbih atau zikir, fat tasbihu afdalu, maka tasbih itu lebih utama. Jadi kalau dia ingin yaitu memilih antara dia membaca tasbih atau yaitu zikir, itu zikir yang tadi yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau dia ingin memilih antara membaca tasbih tersebut yaitu atau zikir, maka fat tasbihu afdalu, maka membaca tasbih itu lebih utama. Jadi nyarikan membaca tasbih ketimbang zikir marak si beru ino. Nyarikan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi telu kali ketimbang membaca yaitu Allahumma laka yaitu raka'tu seperti tadi. Wa salatu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbihi ila 11. Dan 3 kali tasbih beserta membaca Allahumma laka raka'tu sampai akhirnya itu lebih utama daripada menambah tasbih sampai 11 kali. Jadi lebih utama tembece yaitu tasbih telu kali terus tegabang iye dit bacaan Allahumma laka raka'tu itu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Ini jauh lebih utama ketimbang tembece tasbih solas kali. Nah, jarine mun temele milen mbe nyarikan tembece tasbih 11 kali, dia tembece yaitu tasbih telu kali terus campur teh ye ngeduduk si bro ino. Tasbih misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi terus bacaan teh Allahumma laka raka'tu sampai akhirnya. Ini lebih utama ini TBC ketimbang TBC tasbih solas kali. Ini lebih utama. Wa yukrahul iqtisaru ala aqallir ruku'i, dan dimakruhkan yaitu meringkas atas sekurang-kurang ruku. Ini makruh hukumnya yaitu meringkas atas sekurang-kurang ruku. Nah, ini itu hukumnya makruh. Nah, jadinya sekurang-kurang ruku ini yaitu
ndek ne mara angko neno ino si baru ino sesempurna ino harus ne yaitu sejajar lurus antara pundak dan leher. Nah jarine itu ngumbe angko sekurang-kurang ruku yaitu agak enuan sekedi agak atasan sekedi. Ya, jadi ndek ne lurus. Nggih, jadi sekira-kira yaitu munte nuang munte lurus yang tangan te ini untuk te menggenggam kedua lututnya ini otomatis yaitu ndek nebu marak ngene. Jadi agak atasan sekedi enu teh agak ngene kene agak ndongan sekedi jarine. Ndek nenu ndek ne sejajar, ndek ne rete munte memang yaitu ngene angkun teh ngene. Nggih. Lurus kan enu nggih. Ini mune enu marane jarine agak enu jarine agak enu agak atas kedi nggih. Ini nah ini adalah sekurang-kurang ruku. Nggih, nah ini makruh hukum nih. Nggih makruh hukum nih. Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si 'ani zahri fihi, dan dimakruhkan juga yaitu bersangatan pada menundukkan kepala dari punggung fihi pada rukunya. Nah jarine yenu agak ngene kune jarine agak terlalu tundukanne otakne niki nggih tundukanne otakne niki nggih yaitu ketika ruku nggih ini. Nah ini yaitu juga makruh hukum nih nggih ini juga makruh hukum nih. Wa yusannu lidzakarin, dan disunatkan bagi laki-laki ayyujafiya mirfaqaihi an jambaihi, disunatkan bagi laki-laki bahwasanya dia merenggangkan yaitu kedua siku-sikunya an jambaihi yaitu dari lambungnya. Nggih, ini sunat hukumnya. Jadi maaf dah nggih, bu teh contoh nggih. Nggih, jadi yaitu sunat hukumnya ketika kita ruku ini terenggangan itu antara kedua ini siku ini dengan lambung teh dendek dengan nggih mun ngene yaitu kita adhammu yaitu mengumpulkan. Ini agak renggangan sedikit agak renggang nggih ini agak renggang ya jadinya dendek ne marak ngene. Nah begitu juga yaitu perut kita ini nggih perut kita ini yaitu agak kita renggangkan dengan paha. Jadi mun dek nerenggangan ya itu otomatis ngene kene. Nggih, itu agak menunduk. Jadi kalau menunduk otomatis kumpul antara perut dengan paha ini. Nah, ini makruh hukumnya. Jadi sunatannya itu renggang antara kedua ini kedua siku dengan itu lambung dan begitu juga perut agak renggang yaitu dengan paha ini. Nah ini yang disunatkan. Wabatnahu an fakhidaihi, dan disunatkan juga merenggangkan yaitu perutnya dari yaitu kedua pahanya fir ruku'i wasujudi, yaitu pada ruku dan sujud, yaitu baik pada ruku dan sujud disunatkan kita untuk merenggangkan yaitu kedua siku kita yaitu dengan lambung dan perut kita dengan kedua paha. Begitu juga munte sujud misalnya dendek ngene. Dikara dengan kan ngene kan? Ini. Enggak, ini ingat ini bagi laki-laki. Kan bagi laki-laki. Enggak, ini. Nah, wali ghairihi, dan bagi selain laki-laki, siapa dia? Yaitu orang yang khunsa, dan perempuan. Artinya khunsa itu adalah man lahu farjani, yaitu orang yang mempunyai dua kemaluan. Orang yang mempunyai dua kemaluan itu yang dinamakan itu orang bantong. Bahasa ante bantong. Jadi bantong ini adalah yaitu orang yang mempunyai dua kemaluan. Jadi dengan si bantong ini yaitu orang yang mempunyai dua kemaluan, apabila dia disentuh oleh laki-laki tidak batal wudhu nih. Dia batal wudhu nih.
Kumbene karena memungkinkan dia itu laki-laki. Nggih, begitu juga kalau disentuh oleh perempuan tidak batal wuduknya. Kenapa? Karena memungkinkan dia itu perempuan. Nah, lego mun duwe-duwene nyentuh iye. Nggih, batalin darahen wah. Nggih, mun duwe-duwene laki-laki dan perempuan nyentuh iye otomatis batal. Nah, dan bagi selain laki-laki, artinya bagi perempuan dan khunsa, ayyadumma fihima ba'dahu li ba'din, bahwasanya dia mengumpulkan pada keduanya itu, yaitu pada ruku dan sujudnya itu ba'dahu li ba'din, sebagian anggota badan dengan sebagian yang lain. Nah, bagi perempuan ketika dia ruku nenu nangkun, nggih, enu ne kumpulan itu antara kedua sikune ini, yaitu dengan lambungne. Begitu juga yaitu perut dan pahane ini. Nggih. Ini jadi nenek ne kumpulan aku begitu juga ketika sujud dendek ngene kune sujud dengan ini nggih. Itu ne kumpulan ya enukne. Nah, jadi ne yaitu tujuannya nggih, tujuannya yaitu apa ne kumpulan ya li annahu astarulaha wa ahwatulahu. Nggih. Karena munenu eparane bagi anu nine ino yaitu supaya antene tutup. Nggih, yaitu antene sebagai penutup. Nggih, ini. Karena lawan eparane arak kadang dengan si salat ino ndek ngedumu kenah. Kan? Ndek ngedumu kenah. Be udang ya ngedu enu ne bajune. Nggih, be udang ngedu bajune selama yaitu menutup aurat. Jadi kan aurat seorang perempuan dalam salatne ino adalah semua anggota badannya illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan ini. Jadi misalnya mun dengan ini salat misalnya ngedu pakaiane nggih, legu tertutup sampai bawah misalnya. Nggih, kakine di telapak kakine tertutup. Nggih, cuma si pegitan telapak tangannya doang. Ini ndekne mengumbeh. Nggih, ini adalah yaitu aurat perempuan di dalam salat. Legu cita aku tante lawan ketika ne ruku terangkat enu ne lawan. Ini lengan kelembine ini, jadi otomatis pegitan pergelangannya ini, mun pegitan pergelangan ini otomatis batal salat nih, pegitan aurat nih. Nggih, legu mun dekne nu ya belo misalnya jadi ketika dia ruku entah telapak tangannya dong pegitan, dekne ngumbe-ngumbe. Nggih, ini bagi perempuan. Nah, tetapi aurat seorang perempuan di luar salat di hadapan yaitu orang yang bukan mahramnya adalah semua anggota badannya hatal wajhi wal kafain, sampai wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, jadinya ini tak ada khilaf angka ulama nggih, yaitu masalah memakai niqab nggih, cadar nggih, yaitu mazhab Imam Syafi'i ini ada dua pendapat nggih, yaitu jadi pendapat si pertama ini adalah yaitu pendapat yang muktamad, yang paling kuat. Ini dijelaskan di dalam kitab Uqudul Jain nggih, fi huquqiz zaujain, bahwasanya memakai niqab cadar ino yaitu wajib bagi seorang perempuan. Ini pendapat yaitu yang terkuat dari mazhab imam kita Imam Syafi'i. Ini terkuat nggih. Tetapi yaitu pendapat yang kedua yaitu mengatakan sunnah. Ini karena merujuk kepada juga yaitu mazhab Imam Malik. Nggih, Imam Malik. Jadi Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan yaitu sunnah. Nggih, Imam Syafi'i yaitu ada dua pendapat. Itu ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Kalau Imam Hambali yaitu hukumnya wajib memakai niqab ini. Tambihun ay hadza tambihun, ini satu peringatan. Yajibu alla yaqsuda bil huwiyyi lirruku'i ghairahu, wajib bahwasanya jangan orang yang sholat itu memaksudkan dengan turunnya untuk ruku ghairahu, yaitu selain ruku. Jadi ketika orang yang ingin ruku jangan dia meniatkan selain ruku. Ya, jangan dia meniatkan selain ruku. Ini. Falau hawa li sujudi tilawatin, maka jikalau orang yang sholat itu turun untuk sujud tilawah,
falamma balagha haddur ruku' falamma balagha haddar ruku' ja'alahu ruku'an, maka manakala dia sampai pada batasan ruku' ja'alahu ruku'an, dia jadikan yaitu turunnya itu sebagai ruku', lam yakfi, ini tidak mencukupi, tidak sah. Misalnya imam ini yaitu atau orang yang sholat sendirian, ia membaca ayat-ayat sajadah. Ketika dia yaitu pas bacaan ayat sajadah itu kharu sujada wasabahu, enggak, ino ayatnya terus. Nah, ketika ia gene turun untuk sujud tilawah, pas ye wah le batasan ruku, urang yang nih ngono kan, ku ruku wah ngene. Enggak, ku ruku wah urang ye, yaitu untuk sujud tilawah. Jadi nek ruku ne ini yaitu tidak sah. Dene sah ruku ne ini. Karena le awal niatnya ino dia ingin turun untuk sujud tilawah. Bal yalzimuhu ayyan tasiba, akan tetapi dilazimkan, diwajibkan bagi orang yang sholat itu untuk berdiri tegak, tsumma yarka'a, kemudian dia ruku. Nah, jadinya munara si jauh ya anah le dalam nino, nggih, yang becang sekecil. Nggih. Ini qauluhu lam yakfi, nggih. Lam yakfi. Ini lihat tengah-tengah, pas tengah-tengah. Qauluhu lam yakfi. Lam yakfi jawabul lau. Jadi yaitu ucapan lam yakfi ini adalah jawab dari yaitu lau. Falau hawa li sujudi. Enggak, lau syartiyah. Enggak, lau syartiyah ini kepada nahu. Enggak. Jadi yaitu lam yakfi ini jawab dari lau. Artinya lam yughni 'anir ruku'i, yaitu tidak mencukupi dari ruku. Kenapa? Liwujudi sharifi, karena adanya sesuatu yang memalingkan dia. Jadi karena arak sesuatu si maling yang iya le kan, yaitu ruku ino yaitu karena awalnya ino iya niat untuk sujud tilawah. Terun-terun batalangnya sujud tilawahnya langsung ruku iya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan dia rukuknya itu tidak sah. Wa khatulifa, dan diperselisihkan fima law qara'a imamuhu ayata sajdatin, pada sesuatu jikalau membaca imamnya itu ayat sajadah, summa raka'a aqibaha, kemudian ruku imam setelah membaca ayat sajadah, fazonnal ma'mumu annahu hawiya li sajdati tilawati, maka menyangka makmum bahwasanya imam itu turun untuk sujud tilawah, fahawa lidzalika ma'ahu, maka makmum turun lidzalika bagi yang demikian itu ma'ahu bersama imam, fara'ahu lam yasjud, maka makmum melihat imam tidak sujud, fawaqafa 'anis sujudi, maka dia terhenti dari sujudnya. Jadi ngene, imam baca ayat sajadah, nggih. Jadi ketika imam uwah le tutu lekan ayat sajadah, nggih. Misalnya le iqra ni, nggih, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan akhirnya wasjud waqtarib. Jadi ketika imam yaitu turun, pada imam dekne sujud tilawah imam. Enggak, imam tujuannya gene ruku. Lego makmum nyengke imam gene sujud tilawah. Jadi otomatis niat makmum ino untuk ne sujud tilawah. Jadi ketika makmum ino ye gene turun, enggak turun serius yang ne imam ruku. Jadi terhenti ya le ruku. Nah, ini si perdebatannya isi ulama, apakah ruku ne makmum ini sah atau enggak? Sedangkan makmum ini niatnya untuk sujud tilawah, padahal imam ndekne sujud tilawah, cuma makmum nyengke imam ino gene sujud tilawah. Nah, jadi ketika ia turun gene sujud tilawah, ternyata imam tepu le ruku, milu ya tepu jarine le ruku ngikut imam. Nah, apakah yaitu rukunya makmum ini sah atau tidak? Nah, ini permasalahannya.
Faqala al-Jamal ar-Ramli, maka berkata yaitu al-Jamal ar-Ramli, al-aqrabu, pendapat yang paling mendekati, annahu yuhsabu lahu hadza 'anir ruku'i, bahwasanya yaitu dihitung baginya, dianggap baginya ini yaitu dari rukunya. Wa yughtafaru dzalika lil mutaba'ah, dan dimaafkan yaitu akan yang demikian itu bagi makmum tersebut lil mutaba'ah, karena mengikut imam. Jadi ne maaf ya ngene, ini hasil wah rukune ino. Nggih hasil rukune ino. Nah jadi ne maaf engkun niatne gene sujud tilawah ino, nggih yaitu karena yaitu yang ngikut imam untuk ruku ini. Nah, tetapi waqala Ibnu Hajar, yang berkata Ibnu Hajar, rajjaha Syekhuna Zakaria, yaitu menguatkan guru kita yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari, annahu ya'udu lil qiyami, bahwasanya makmum itu kembali dia untuk berdiri, tsumma yarka'u, kemudian dia ruku, wa huwa aujah, dan ini pendapat yaitu yang lebih berwajah, itu yang lebih yaitu mempunyai jalan. Nah, jadi ini si kuatang nih. Ya, jadinya marak si baru ini sekali itu munara imam inu baca ayat sajadah, terus imam inu dek perane sujud tilawah. Legu sengkene isi makmum imam inu gene sujud tilawah. Jadi ketika imam ruku, enggak jadi makmum berniat untuk sujud tilawah karena ia nyengke imam inu gene sujud tilawah. Ternyata imam dek sujud tilawah. Seriwang ne imam dek ruku. Nggih, ya ruku imam, tepu ruku imam ndekne sujud tilawah, jadi makmum ini milu ya tepu untuk ruku. Jadi ini dua pendapat ulama, yaitu Imam Jamal Ar-Ramli, jadi Jamal Ar-Ramli yaitu wayahne isi Imam Ramli, yaitu Syafi'i Shagir, sini julukin Imam Ramli. Nggih, yaitu pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Nggih. Nah, jadi wayahne itu berkata bahwasanya cukup wah ino sebagai ruku ne wah. Nggih sah ino. Tema apang yaitu EP siniatnya si perteme ino karena ia mengikut imam. Nggih lagu pendapat Imam Ibnu Hajar mengikut yaitu pendapat guru beliau yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu Syekhul Islam. Nggih beliau berkata ini ruku ne makmum ini ndek ne sah. Jadi ngumbe angkune harus netulak makmum ini. Nggih tulak angkun juluk berdiri, nggih netulak makmum berdiri terus sampone ruku. Ini. Nah, jadi ini yaitu pendapat si paling kuat. Kanazirihi minal i'tidali wasujudi wal julusi baina sajdataini. Itu seperti perbandingan ruku tersebut minal i'tidali yaitu dari i'tidal, wasujud dan sujud, wal julus baina sajdataini dan duduk di antara dua sujud. Nah, begitu juga perbandingannya seperti itu. Nggih? Wis. Azan? Kurus kecil nggih? Nah, begitu juga misalnya yaitu gene i'tidal. Misalnya i'tidal ya lain tujuannya untuk i'tidal. Nggih misalnya je kene ruku liwat enu misalnya parane kala jengking. Nggih uras langsung lekan ruku ne. Tiba i'tidal lene sah i'tidal ini. Nggih kumbene karena ye enu nene ye urasino bukan karena semete-mete untuk i'tidal, karena ye takut lek kala jengking ino. Begitu juga sujud. Ketika ye sujud arak limpan liwat. Nggih uras langsung duduk antara dua sujud tiba nih ndene sah duduk anu nih parane duduk antara dua sujud nih ini kumbene karena ya bangun ino karena yaitu takut le parane limpan atau kala jengking ini. Walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun, dan jikalau ragu selain makmum sedangkan dia itu sujud, hal raka'a apakah dia telah ruku, lazimahul intisabu fauran, dilazimi diwajibkan bagi makmum itu untuk berdiri tegak yaitu langsung, tsumma ruku kemudian dia ruku, wala yajuzu lahul qiyamu raki'an, dan tidak boleh bagi makmum itu berdiri untuk ruku. Jadi munenu makmum ino regu ye lek sujud, jadi ya sujud makmum ini, nggih regu ya. Pongkatnya regu yaitu parane wahai ruku atau ndek man bro. Ini ya lek sujud.
Enggak wahai ku ruku atau ndek man beru. Jadi wajib bagi makmum ini untuk ne berdiri tegak langsung. Berdiri tegak terus sampai ne ruku. Ndek ne kanggo uras langsung ruku. Nggih, ndek ne kanggo uras langsung ruku. Ini ndek ne sah jari ne. Wasadisuha i'tidalun, dan yang keenam dari rukun-rukun salat itu adalah i'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnin 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaik wa husnal zanni bika wa amnin 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.